Selamat siang, jumpa lagi dengan saya. Kita akan membahas tentang latihan soal untuk materi hukum Newton, khususnya untuk tegangan tali. Nah, kita akan mencari tegangan tali, percepatan benda di berbagai bidang, dan ada yang dikaitkan dengan tali di atas bidang datar, ada juga yang dikaitkan dengan tali pada katrol. Nah, selamat belajar. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang pertanyaan ini. Tentukan percepatan benda dan tegangan tali jika lantai memiliki koefisien gesek 0,4. Nah, sekarang di sini kita perhatikan ada 3 benda, benda pertama, benda kedua, dan benda ketiga. Berarti benda pertama memiliki massa 1 kg, benda 2 memiliki massa 4 kg, dan benda yang ketiga memiliki massa 2 kg. Nah, untuk gambar ini, kita akan melukiskan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda-benda ini. Pertama, dari gambar ini saja kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada gaya yang diberikan untuk menarik ketiga benda ini, dan ada gaya gesekan antara benda dan lantai. Serta ada gaya tegangan talinya ya, di sini ada T12 dan T23. Dan kita masih ingat ya bahwa tegangan tali di mana ketika tali itu masih satu, misal nih di T12, berarti kan tegangan tali antara benda 1 dan benda 2. Itu masih di tali yang sama, maka T1 dan T yang punyanya benda 2 itu sama besar. Maka di sini saya menuliskan T12. Begitu juga untuk benda yang kedua dan benda yang ketiga. Di sini saya menuliskan T23. Nah, berarti di sini kita diminta untuk menentukan tegangan tali, berarti T12 dan T23. Lalu, kita menentukan juga percepatan benda. Oke, langsung saja kita akan melukiskan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada ketiga benda ini. Pertama, kita menggunakan warna biru saja ya. Jadi kita lukiskan. Yang pertama, yang paling dasar, biasanya kita menentukan gaya normal yang bekerja pada benda. Di sini kita dapat menarik garis ke atas ya, karena bidangnya datar. Gaya normal, seperti yang kita sudah belajar, gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang. Ini normal benda pertama. Di sini normal benda kedua, dan di sini normal benda yang ketiga. Setelah gaya normal, kita menentukan apa saja sih yang ada. Nah, berarti setelah gaya normal, ada gaya berat. Gaya berat itu yang bekerja pada benda mengarah ke pusat bumi. Berarti ini W1, W2, dan W3. Nah, sampai sini, apakah gaya-gayanya sudah kita lukiskan semua? Sudah, iya, betul sekali. Jadi, gaya-gaya yang bekerja pada ketiga benda ini sudah kita lukiskan semua. Berarti sekarang kita menentukan percepatannya. Nah, di percepatan, karena ini lantai yang memiliki koefisien gesek, berarti tidak licin ya. Kita harus mencari gaya gesek kinetisnya. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Bagaimana caranya? Langsung saja ya. Yang pertama, FK1. Dari persamaan mu K dikalikan normal. Nah, sekarang, kalau kita menentukan FK1, maka gaya normalnya punya siapa? Punya benda 1. Berarti yang ini ya. Nah, gaya normal untuk yang pertama atau benda yang pertama, hasilnya berapa, Nak? Iya, betul. Sama dengan gaya berat benda pertama. Karena untuk di sumbu Y, di ketiga benda ini, hanya ada gaya normal dan hanya ada gaya berat. Beda lagi ketika, ini misalkan saja, gaya yang diberikan untuk menarik ketiga benda ini membentuk sudut.
Misalkan saja ada dua benda nih ya, dikaitkan dengan tali dan ditarik. Nah, ini F-nya. Berarti kan ini F cos theta ya. Ini tetanya. Dan di sini ada FY-nya, ya kan? Di sini Fx. Kalau Y pakainya apa? Sin. Oke, berarti kita untuk kasus gambar ini atau latihan 4 ini, kita tidak memerlukan adanya sin dan adanya cos, karena gaya yang kita berikan atau yang ada pada soal ini untuk menarik ketiga benda, itu benar-benar lurus ya. Nah, maka untuk gaya normal 1, gaya normal 2, dan gaya normal 3 sama dengan gaya beratnya. Miukanya berapa? 0,4. Dan normalnya, gaya normal itu berarti massa dikali gravitasi ya. Di sini kita pakai percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka, gaya normalnya adalah 1 dikalikan dengan 10. Hasilnya berapa, nak? Iya, betul, 4 Newton. Nah, setelah FK1, kita akan mencari FK2. Dari mu K dikali dengan normal yang kedua. Sama dengan 0,4 dikali dengan 40, ya kan? Maka hasilnya adalah 1,6 Newton. Untuk yang FK3, berarti mu K dikali dengan normal yang ketiga. 0,4 dikali dengan 20. Sama dengan 8 Newton. Berarti sudah semua ya. Apakah ada yang salah untuk FK ini? Kita cek dahulu. Oh, di sini. 0,4 dikali 40 berapa, nak? Ternyata salah, Ibu ya. Hasilnya adalah 16 ya. 16 Newton. Nah, setelah kita menentukan gaya gesek kinetis, kita akan menghitung percepatan benda ini. Percepatan ya. Di sini A sama dengan, kita langsung kita baca gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda ini yang ada di sumbu X. Pertama, yang mengarah ke sumbu X dahulu. Ada F dikurang dengan T. Nah, sekarang gini. T ini kan saling menghilangkan ya, karena arahnya. Maka T tidak usah kita tuliskan. Ini langsung saja FK3 min FK2 min FK1. Lalu dibagi dengan berapa? Jumlah massa seluruh benda. M1 plus M2 plus M3. Gayanya berapa? 70 min FK3 8 min FK2 16 min FK1 4. Lalu dibagi dengan 1 plus 4 plus 2. 70 dikurang 8, 62. 62 dikurang 16 dikurang 4, hasilnya adalah 42. 1 ditambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Berarti 42 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatannya. Berarti percepatan sudah kita tentukan ya. Untuk tegangan tali, kita mau hitung T12 dulu ya. Baru nanti kita hitung T23. Nah, untuk T12 kita tentukan dari sini saja ya, kita tinjau dari benda yang pertama. Ada apa saja di benda pertama? Berarti kalau kita mencari tegangan tali, kita berbicara tentang sumbu X ya. Sigma Fx sama dengan massa dikali percepatan. T12 dikurang dengan FK1 sama dengan massa kali A. Nah, di sini T12 sama dengan massa dikali A positif FK1. Massanya 1, percepatannya 6, ditambah FK1-nya 4. Berarti 6 ditambah 4, 10 Newton.
gitu. Nah, lalu kita tentukan T23, berarti sigma Fx. Ini sebut saja Fx12 ya. Ini 23. Sama dengan MA. Berarti kita baca yang ini ya, yang ada T23-nya. Maka F min T23 min FK3 sama dengan M dikali A. T23 sama dengan F min FK 3 min M dikali A. Nah, berarti T23 sama dengan 70 dikurang F K3-nya 8 dikurang dengan masanya 2 dikali percepatannya 6. Sama dengan berapa ini? 70 dikurang, langsung saja ya. 70 dikurang 8 dikurang 12. 70 dikurang 8 dikurang 12. 50. 50 Newton. Begitu untuk tegangan dan percepatannya. Ini untuk latihan 4 selesai sampai di sini. Selanjutnya kita ada latihan 5. Di sini ada 2 benda yang dikaitkan dengan tali yang melalui sebuah katrol. Tetapi untuk benda yang pertama, ini anggap saja benda yang pertama dan ini benda yang kedua. Untuk benda pertama, dia berada di bidang miring, ya. Maka langkah pertama seperti yang contoh sebelumnya, kita harus melukiskan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda-benda ini. Yang pertama, di sini kita menentukan gaya normal dahulu. Gaya normal tegak lurus terhadap bidang, berarti ini N1. Lalu gaya berat mengarah ke pusat bumi. Ya kan? Maka di sini ada W cos theta. Dan di sini ada W sin theta. Nah, di sini lantainya licin atau kasar? Di sini tidak diketahui koefisien geseknya ya, berarti di sini lantainya licin. Nah, apa saja lagi gayanya? Ini tegangan tali ya. Di sini tegangan tali juga. Dan di sini gaya berat yang kedua. Ini gaya berat yang pertama. Nah, sekarang kita disuruh mencari percepatan benda, arah gerak benda, dan gaya tegangan tali. Berarti pertama kita akan mencari percepatan benda. Percepatan benda kita tentukan dari apa, Nak? Langsung saja seperti tadi ya. Kita baca diagram ini atau gambar ini. A sama dengan, kita anggap ke bawah aja ya, atau ke kiri. Oke, bisa kita anggap karena ini 4 kilo dan ini 2 kilo, kita ke arah sana aja ya. Berarti W sin theta dikurang dengan W2. Ini W1. Dibagi dengan jumlahnya. Berapa di sini? M1 plus M2. W-nya berapa? W1, 4 kilo. 4 dikali 10, sin 30, setengah, min. W2, 2 dikali 10, dibagi dengan 4 plus 2. Ya kan? Maka A sama dengan 4 kali 10. 40 dikali setengah, 20, min 20. Dibagi dengan 4 plus 2. 6 ya. Maka percepatannya adalah 0 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini percepatannya 0 yang didapat. Maka ke arah mana gerak benda tersebut?
Kalau percepatannya 0, maka gerak bendanya kemana? Tentukan sendiri ya, kalian sudah belajar tentang GLBB. Oke, lanjut. Gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali, kita mau tinjau dari mana nih? Mau tinjau dari benda 1 boleh, mau tinjau dari benda 2 boleh. Oke, kita bahas tentang keduanya aja ya. Ditinjau dari benda 1. Berarti sigma Fx1 sama dengan massa dikali percepatan. Ya kan? Berarti T min W sin theta sama dengan M dikali dengan A. Ya kan? Lalu, di sini T sama dengan M dikali A positif W sin theta. Massa dikali percepatan. Percepatannya kita tahu bahwa hasilnya 0, berarti ini 0 ya. Plus W. 4 dikali 10 dikali sin 30 setengah. Maka tegangannya adalah 20 Newton. Di sini 20 Newton. Nah, apakah betul 20 Newton ini kita cek? Ceknya lewat mana? Lewat tegangan yang benda 2. Tinjau benda 2. Sigma. Ayo, ini Fx atau Fy? Betul, Fy ya. Karena kan dia mengarahnya vertikal ya. Ini massa dikali percepatan juga. Apa saja yang bekerja gaya-gayanya? W2 min T2 sama dengan M dikali A. Maka T2 sama dengan W2 min M dikali A. W2-nya berapa? 2 kali 10 min 0 karena percepatannya 0, 20 Newton. Sudah selesai untuk latihan 5. Oke, agak sulit? Tidak ya, ternyata simple seperti ini. Kita hanya melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda-benda tersebut. Misal, seperti ini tadi, kan ada gaya berat, ada gaya normal, ada tegangan tali. Terus, kita perhatikan sudutnya. Nah, sudutnya 30 derajat. Maka, untuk yang lurus dengan gaya normal, itu W1 cos theta, karena ini benda 1. Untuk percepatannya, kita lurus saja. Kalau percepatan kan menurut gerakannya ya, berarti di sumbu X ya, maka kita menentukannya seperti ini. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan lanjut ke latihan 6. Latihan 6, di sini ada 2 benda lagi dikaitkan dengan tali yang dilalui katrol, ya kan? Bukan dilalui katrol, melalui. Nah, talinya melalui katrol gitu ya. Ada benda 1 dan ada yang benda 2. Soalnya, 2 buah benda 1 dan 2 memiliki massa masing-masing 4 kg dan 6 kg. Berarti di sini 4 kg dan di sini 6 kg. Dihubungkan dengan seutas tali melalui sebuah katrol yang massanya diabaikan, seperti gambar. Tentukanlah percepatan dan gaya tegangan talinya. Percepatan dan gaya tegangan A dan T. Ya. Ibu yakin bahwa kalian pasti sudah ngeh nih gimana caranya. Pertama, seperti biasa kita lukiskan dulu ya. Ini ada T, di sini juga ada T. Ini ada gaya berat pertama, gaya berat yang kedua. Kita tentukan percepatannya. Yuk, silakan kalian gambar dahulu. Apa saja gaya-gaya yang bekerja? Sudah ya? Nah, sekarang kita tentukan untuk percepatannya. Percepatan adalah A. Kita lihat, di sini ada 4 kg, di sini ada 6 kg. Kira-kira nih, kalau menurut logika, bendanya akan mengarah kemana?
mengarah ke benda 2 atau mengarah ke benda 1? Iya, betul, mengarah ke benda 2. Karena benda 2 memiliki massa yang lebih besar daripada benda 1, ya kan? Maka kita tinjau dari benda 2. Kita bacanya dari benda 2 ya. Nah, langsung. W2 dikurang dengan W1. Iya, betul. Langsung ya, karena T kan dia nilainya sama, maka nggak usah ditulis gitu. Dibagi dengan apa nih? Bingung pasti. Penjumlahan, bukan penjumlahan. Jumlah dari massa, ya kan? Tapi karena ini mengarah ke pusat bumi ya, dia kan digantung, maka ada gaya berat yang mempengaruhinya. Maka jumlah dari berat kedua benda ini ada W1 plus W2. Boleh nggak kalau Ibu menuliskannya seperti ini? Massa 2 min massa 1 per massa 1 plus massa 2. Semua ini dikalikan dengan gravitasi. Maka benda 2, 6. Min benda 1, 4. 4 plus 6. Dikali dengan gravitasinya, kita pakai 10. Maka A sama dengan 6 dikurang 4, 2. 4 plus 6, 10 dikali dengan 10. Maka hasilnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Begitu untuk percepatannya. Lalu untuk tegangan talinya, kita mau lihat dari mana, Nak? Boleh, benda 1 dulu ya. Sigma Fy. Oh, sorry, nggak usah di sini ya. Nggak terlihat nanti. Sigma Fy 1 sama dengan massa dikali percepatan. Massanya ini massa siapa? Massa benda 1 atau benda 2? Iya, betul, benda 1 ya. Sigma Fy1 berarti mengarahnya kemana? Mengarahnya ke atas, iya. Berarti T1 min W1 sama dengan M1 dikali A. T1 sama dengan M1 dikali A plus W1. M1-nya berapa, Nak? 4 kg. A-nya 2 ditambah W1. 4 dikali 10. 8 plus 40. 48 Newton. Nah, ini hasilnya untuk gaya tegangan tali. Bu, apakah sama dengan gaya tegangan yang kedua? Kita buktikan yuk. Sigma Fy 2 sama dengan massa 2 dikali A. Ini T dulu atau W? Betul sekali, ini W dulu. W2 min T2 sama dengan massa 2 dikali percepatan. Maka T2 sama dengan W2 min M2 dikali percepatan. W2, massa yang kedua berapa? 6. 10 min M2, 6, percepatannya 2. 6 kali 10, 60 dikurang 6 kali 2. 12, berarti 60 dikurang 12, 48 Newton. Iya, T1 sama dengan T2. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal di gaya tegangan tali. Kita lanjut ke video selanjutnya. Tetap semangat!